Ketika kapal pesiar itu mulai bergerak, meninggalkan dermaga yang ramai dengan pelan, suasana di dek utama cukup tenang. Udara laut yang segar menyapa wajah, seiring dengan desiran ombak yang lembut membelai sisi kapal. Di sana, antara langit yang cerah dan samudra yang luas, semua terasa lebih jauh, lebih besar, lebih indah. Tetapi bagi Arka, seorang pria muda yang baru saja mendapat kesempatan bekerja dalam proyek besar, hari itu terasa seperti titik balik dalam hidupnya. Arka bukan orang sembarangan. Ia cerdas, ambisius, dan memiliki kemampuan yang mengesankan dalam hal-hal yang berhubungan dengan politik dan ekonomi. Namun, itu semua tidak pernah cukup untuk membuatnya merasa lengkap. Ia merasa bahwa dalam perjalanan hidupnya, ada sesuatu yang lebih besar yang ingin dia capai. Itulah sebabnya ia menerima tawaran untuk bekerja sama dalam acara pertemuan para pejabat yang diadakan di atas kapal pesiar mewah ini. Para tamu undangan datang dari berbagai penjuru dunia, termasuk para politisi ternama, pebisnis besar, dan para akademisi. Namun, di antara semua orang itu, ada satu sosok yang menarik perhatian Arka sejak pertama kali mereka bertemu. Ibu Norma, istri dari seorang pejabat tinggi yang hadir dalam acara tersebut, adalah wanita yang memancarkan aura yang sulit dijelaskan. Dengan postur tubuh yang ramping, wajah yang elegan, dan cara berbicaranya yang penuh wibawa, ia terlihat seperti wanita yang selalu menguasai situasi. Ibu Norma tidak hanya dikenal sebagai istri pejabat, tetapi juga sebagai wanita dengan kecerdasan yang tajam dan pemikiran yang matang. Tidak ada yang bisa meragukan kehadirannya, bahkan di tengah-tengah para pemimpin dunia yang berkumpul di kapal ini. Mereka bertemu untuk pertama kalinya di sebuah acara makan malam di ruang makan utama kapal. Arka yang duduk di meja yang berseberangan dengan meja Ibu Norma tidak bisa mengabaikan kesan pertama yang begitu kuat terhadap wanita itu. Suaranya yang lembut, tetapi penuh kekuatan, mengundang perhatian. Ketika berbicara, matanya yang tajam menunjukkan ketajaman intelektualnya, dan Arka merasa seperti ia tengah berhadapan dengan seseorang yang jauh lebih berpengalaman dalam kehidupan ini. Namun, yang paling menarik baginya bukan hanya penampilan fisiknya yang mempesona, tetapi lebih pada kedalaman yang ia rasakan dalam percakapan mereka. Setelah makan malam selesai, mereka secara kebetulan berada di dek yang sama, menikmati angin malam yang menyejukkan, jauh dari keramaian yang terjadi di dalam kapal. Ibu Norma tersenyum lembut ketika Arka mendekat, memperkenalkan dirinya dengan cara yang penuh kesopanan. "Selamat malam, Tuan Arka. Saya dengar Anda baru saja bergabung dengan proyek ini," ujar Ibu Norma dengan suara lembut, namun ada ketegasan yang bisa dirasakan. Arka menoleh dan membalas senyuman itu. "Ya, Ibu. Ini kesempatan yang luar biasa untuk saya," jawabnya dengan tulus, meskipun hatinya sedikit berdebar. Ada sesuatu dalam cara Ibu Norma berbicara yang membuatnya merasa seperti sedang berbicara dengan seseorang yang jauh lebih dari sekadar istri seorang pejabat. "Proyek ini pasti menyenangkan, tapi juga penuh tantangan," ujar Ibu Norma lagi, memandang ke arah lautan yang luas, seakan mencari kata-kata yang tepat. "Mungkin Anda akan merasa seperti ikan kecil di tengah samudra besar," katanya. Suara itu sedikit bercanda, namun ada kedalaman dalam makna yang ia sembunyikan. Arka tersenyum, namun ada sensasi yang aneh muncul di dalam dirinya. Mungkin. Tapi kadang, ikan kecil bisa saja melompat lebih tinggi, bukan? Ibalasnya dengan nada yang menggambarkan optimisme. Ibu Norma tertawa pelan, suara tertawanya mengalun lembut di antara desiran angin malam. "Betul. Tapi jangan lupa, kadang melompat terlalu tinggi bisa membuat kita terjatuh," katanya, matanya tetap mengarah pada lautan yang tenang. Arka menatapnya, terkesima dengan cara pandangnya terhadap kehidupan yang begitu berbeda dari kebanyakan orang yang pernah ia temui.
Tidak ada kesombongan dalam dirinya, hanya kepercayaan diri yang tersembunyi di balik kata-katanya. Seperti lautan yang tenang, ada ketenangan dalam dirinya yang memberikan rasa aman namun penuh misteri. Sejak malam itu, mereka semakin sering bertemu di dek yang sama, berbicara tentang berbagai hal. Meskipun keduanya berasal dari dunia yang berbeda, percakapan mereka terasa begitu alami. Ibu Norma tidak hanya berbicara tentang kehidupan mewahnya, tetapi juga tentang perjalanan hidupnya yang penuh tantangan dan keputusan sulit yang ia hadapi selama ini. Arka pun semakin tertarik untuk mendengarkan kisah-kisah hidupnya yang penuh warna dan keteguhan hati. Ada sesuatu dalam diri Ibu Norma yang membuatnya merasa lebih hidup, lebih mengerti arti sejati dari keberhasilan, dan lebih peka terhadap perasaan orang lain. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam di ufuk barat, mereka duduk berdua di dek kapal. Langit berubah menjadi oranye kemerahan, menciptakan suasana yang begitu romantis meskipun keduanya tidak mengatakannya. Ibu Norma menyarankan agar mereka menikmati pemandangan matahari terbenam bersama, dan Arka tentu saja tidak bisa menolak. Mereka duduk diam, menikmati keindahan alam yang mengelilingi mereka. Hanya angin sepau-sepau dan suara gemercik ombak yang mengisi keheningan antara mereka. Kadang saya berpikir, Ibu Norma memecah keheningan, bahwa hidup ini seperti laut ini, begitu luas, begitu dalam, dan penuh dengan misteri. Kita hanya bisa mengikuti arusnya, namun kita tak pernah benar-benar tahu kemana kita akan berakhir. Arka menatapnya, merasa bahwa ada makna lebih dalam dari kata-kata itu. Saya rasa itu benar. Tapi bukankah kita juga yang menentukan arah kita, meskipun kita tidak bisa mengontrol semuanya? Ibu Norma tersenyum lembut, dan mereka saling bertukar pandang sejenak, seperti ada pemahaman yang terbentuk antara mereka. Arka merasa seolah-olah mereka telah berada dalam perjalanan panjang bersama, meskipun kenyataannya baru saja dimulai. Malam itu, mereka kembali ke kabin masing-masing dengan hati yang penuh perasaan yang belum terungkapkan. Namun, sesuatu telah berubah. Ketegangan di antara mereka semakin jelas terasa, dan Arka tahu, meskipun tidak ada kata-kata yang diucapkan, kedekatan ini bukanlah sekadar pertemuan biasa. Ada sesuatu yang lebih, yang akan terus menggantung di udara, di antara mereka berdua, di atas kapal yang melaju menembus lautan malam yang luas. Kapal terus melaju di lautan yang tak terhingga, meninggalkan jejak di atas air yang berkilauan seperti berlian di bawah sinar bulan. Selama beberapa hari terakhir, Arka dan Ibu Norma semakin sering bertemu. Mereka berdua menemukan kenyamanan dalam kebersamaan yang mereka ciptakan di atas kapal yang mewah ini, di tengah hiruk-pikuk acara yang berlangsung di dalamnya. Namun, meskipun keduanya tidak mengungkapkan perasaan mereka secara terbuka, ada sesuatu yang terasa berbeda setiap kali mereka berada di sekitar satu sama lain. Keintiman yang terbangun secara alami membuat keduanya merasa terhubung dengan cara yang sulit dijelaskan. Setiap pagi, Ibu Norma lebih suka berjalan di sepanjang dek kapal, menikmati udara laut yang segar. Arka yang sedang mengatur agenda hariannya atau sekadar menikmati secangkir kopi seringkali menemui Ibu Norma di sana. Kadang-kadang mereka berjalan bersama, berbicara tentang proyek yang tengah berlangsung atau sekadar merenung tentang kehidupan yang penuh dengan pilihan. Suasana yang ada selalu terasa ringan. Namun di balik percakapan itu, ada banyak hal yang tak terucapkan, ada perasaan yang semakin dalam dan berkembang tanpa mereka sadari. Pada suatu pagi yang cerah, Ibu Norma berdiri memandang laut dengan tatapan kosong, seakan ia sedang memikirkan sesuatu yang berat. Arka yang kebetulan lewat menghampirinya, dan mereka mulai berbicara. "Apakah Anda sering datang ke sini, Ibu?" tanya Arka, mencoba memulai percakapan ringan. Ibu Norma menoleh, sedikit terkejut, namun segera tersenyum dengan kehangatan yang khas.
Saya lebih suka tempat seperti ini, di mana saya bisa merasa seolah-olah jauh dari segalanya. Kadang, kita semua butuh waktu untuk melarikan diri, bahkan hanya untuk beberapa saat, jawabnya dengan suara yang lebih tenang dari biasanya. Arka mengangguk, memahami apa yang dimaksud. Kadang saya juga merasa seperti itu. Di dunia yang begitu sibuk ini, kita sering lupa untuk berhenti sejenak dan hanya merasakan. Tidak banyak yang bisa kita kontrol, tapi setidaknya kita bisa menikmati saat ini. Ibu Norma tersenyum lembut, matanya menatap Arka dengan cara yang penuh makna. Kamu benar. Tidak semua hal dalam hidup bisa diprediksi. Kadang kita hanya bisa mengikuti arus dan berharap itu membawa kita ke tempat yang lebih baik. Arka merasakan kedalaman dalam kata-kata itu. Seperti yang selalu ia rasakan dalam percakapan mereka, ada sesuatu yang begitu hangat, namun juga penuh kerumitan, tersembunyi di balik setiap kalimat yang diucapkan Ibu Norma. Keduanya kembali terdiam, menikmati keheningan yang nyaman, sementara kapal melaju dengan lambat, menjauh dari dunia yang sudah mereka tinggalkan. Hari-hari berikutnya semakin memantapkan kedekatan di antara mereka. Saat makan malam, mereka duduk berseberangan, berbicara tentang berbagai topik. Ada saat-saat di mana Arka merasa seperti Ibu Norma mengetahui setiap perasaan dan kebimbangannya tanpa ia harus mengungkapkannya. Tanpa sadar, mereka berbicara lebih banyak tentang perasaan pribadi, tentang pencapaian dan kegagalan yang mereka hadapi, serta tentang harapan dan mimpi yang mereka simpan dalam hati mereka. Suatu malam, saat acara makan malam diadakan, suasana di ruang makan penuh dengan suara tawa dan percakapan. Namun, meskipun keramaian itu mengelilingi mereka, Arka hanya bisa fokus pada Ibu Norma yang duduk di depannya, mengenakan gaun hitam elegan yang semakin menonjolkan kecantikannya. Ada kilau yang tidak bisa dipungkiri dalam matanya, dan Arka merasa seperti ada sebuah magnet yang menariknya lebih dekat kepada wanita itu. Setelah makan malam selesai, mereka berjalan bersama menuju dek kapal, seolah-olah tidak ada yang menghalangi pertemuan mereka. Laut malam kembali mengelilingi mereka, namun kali ini, ada ketegangan yang lebih nyata di udara. Ibu Norma berhenti sejenak, menatap bintang-bintang di langit malam, lalu berbalik ke arah Arka. Kamu tahu, katanya dengan suara lembut, dalam kehidupan ini, kita sering merasa terperangkap dalam peran yang harus kita jalani. Kadang saya merasa bahwa saya hanya seorang bagian dari sebuah sistem yang lebih besar, tidak pernah benar-benar menjadi diri saya sendiri. Arka terkejut mendengar kata-kata itu, karena ia belum pernah mendengar Ibu Norma berbicara dengan begitu terbuka. Apa maksud Anda? Tanyanya dengan hati-hati. Ibu Norma menatapnya, matanya penuh dengan pertanyaan yang tidak terjawab. Saya hanya ingin menjadi diri saya sendiri, bebas dari ekspektasi yang ada di sekitar saya. Tapi kadang saya merasa tidak bisa, karena selalu ada yang mengawasi, selalu ada yang menilai. Kamu tidak pernah merasa seperti itu? Arka diam sejenak, meresapi kata-kata yang baru saja diucapkan Ibu Norma. Tentu, saya rasa banyak orang pernah merasa seperti itu. Tapi saya rasa, kebebasan sejati datang ketika kita bisa menerima kenyataan dan memilih untuk melangkah maju meski ada hambatan. Ibu Norma tersenyum pahit. Mungkin. Tapi kadang kita ingin lebih dari sekadar melangkah maju. Kita ingin terbang, kita ingin merasa bebas sepenuhnya. Arka merasa seperti ada ikatan emosional yang terjalin antara mereka, sebuah perasaan yang mendalam namun tidak terucapkan. Tanpa mereka sadari, keduanya telah semakin dekat, berbagi pemikiran dan perasaan yang jarang sekali diungkapkan kepada orang lain. Keberadaan mereka di atas kapal yang megah ini, di tengah lautan luas, seakan menghilangkan batasan antara mereka, membuat setiap detik terasa begitu berarti.
Saat malam semakin larut, mereka berdua duduk di tepi dek, menatap laut yang gelap dan penuh misteri. Keheningan itu membawa keduanya lebih dalam ke dalam dunia mereka masing-masing, seolah-olah tidak ada yang bisa mengganggu kedekatan ini. Arka merasa ada ikatan yang kuat, namun tak terungkapkan, antara dirinya dan Ibu Norma. Ada dorongan yang tidak bisa dijelaskan, namun keduanya menyadari bahwa mereka berada pada titik yang membingungkan, di mana perasaan ini mungkin tidak akan pernah bisa dijelaskan atau diungkapkan. Dan di tengah kebisingan dunia yang tak pernah berhenti berputar, di atas kapal yang melaju perlahan, mereka berdua hanya diam, menikmati malam yang penuh dengan janji-janji yang belum terucap. Pagi hari di atas kapal pesiar itu dimulai dengan ketenangan yang hampir mistis. Laut yang tak berujung terbentang di hadapan mereka, langit yang biru bersih dengan sinar matahari yang lembut memancar, menciptakan suasana yang begitu damai. Namun, di dalam hati Arka, ada sebuah perasaan yang bertentangan. Meskipun ia merasa begitu dekat dengan Ibu Norma, perasaan itu tidak pernah bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia tahu, mereka berdua berada pada titik yang membingungkan, kedekatan emosional yang tak terucapkan, namun juga sangat jelas terasa. Pada hari terakhir perjalanan mereka, suasana di kapal terasa lebih hening daripada sebelumnya. Mungkin karena mereka semua tahu bahwa pertemuan ini akan segera berakhir. Arka dan Ibu Norma bertemu di dek pagi itu setelah sarapan. Mereka berdiri di tepi kapal, membiarkan angin laut meniup rambut mereka, menikmati kesunyian yang hanya bisa ditemukan di tengah lautan. Ibu Norma terlihat lebih tenang dari biasanya, seolah-olah ia tengah merenung tentang sesuatu yang lebih dalam dari kehidupan yang mereka jalani sehari-hari. Arka, yang selalu merasa nyaman berada di dekatnya, merasa bahwa perasaan yang ia pendam sudah terlalu kuat untuk dibiarkan begitu saja. Saat itu, ia tahu bahwa waktunya untuk berbicara, untuk mengungkapkan semuanya, sudah tiba. Ibu, Arka memulai dengan suara yang lebih rendah dari biasanya. Selama beberapa hari ini, saya merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemuan biasa antara kita. Ada perasaan yang lebih dalam, sesuatu yang sulit saya jelaskan. Ibu Norma menoleh padanya, matanya yang tajam memandangnya dengan sebuah ekspresi yang sulit dibaca. Saya tahu apa yang kamu maksud, Arka. Saya juga merasakannya, jawabnya perlahan. Suaranya penuh dengan makna. Tapi kita berdua tahu bahwa kehidupan kita lebih rumit daripada sekadar perasaan seperti ini. Arka menundukkan kepala sejenak, mencoba untuk mengendalikan perasaannya. Tapi apa yang kita rasakan itu nyata, Ibu. Saya tidak bisa terus mengabaikannya. Saya tidak ingin kita hanya menjadi kenangan yang tak pernah terungkapkan. Ibu Norma menghela napas panjang, menatap laut yang luas di depan mereka. Terkadang, katanya dengan suara yang sedikit bergetar, kita harus belajar untuk menerima kenyataan, meskipun kenyataan itu sulit. Hidup saya tidak pernah sesederhana itu, Arka. Saya seorang istri, seorang ibu, dan saya memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar dari sekadar perasaan saya sendiri. Arka merasa sebuah rasa pahit merayapi hatinya, namun ia tahu bahwa ini adalah bagian dari kenyataan yang harus diterima. Saya mengerti, katanya pelan, meskipun dalam hatinya masih ada keraguan. Tapi kenapa kita harus membatasi diri hanya karena tanggung jawab? Bukankah ada saatnya kita juga bisa menjadi diri kita sendiri, tanpa perlu mengkhawatirkan dunia luar? Ibu Norma tersenyum, namun senyum itu tidak terlihat sepenuhnya bahagia. Bukan berarti kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri, Arka. Tapi ada banyak hal yang lebih besar dari kita yang harus kita pikirkan. Terkadang, kita harus berkorban untuk orang lain, bahkan jika itu berarti kita harus menahan perasaan kita sendiri.
Ada keheningan sejenak antara mereka. Arka merasa ada sebuah beban yang sangat berat di dalam kata-kata Ibu Norma. Ia bisa merasakan betapa dalamnya perjuangan yang harus dihadapi oleh wanita itu, betapa banyak hal yang ia pertaruhkan untuk menjaga kehidupannya tetap utuh. Jadi, Arka berkata, suara sedikit serak, apa yang kita miliki di sini, di atas kapal ini, akan segera berakhir, bukan? Kita hanya akan menjadi kenangan, satu lagi cerita yang tidak pernah terungkapkan. Ibu Norma menoleh padanya, wajahnya dipenuhi dengan keraguan dan perasaan yang sulit dibaca. Mungkin itu yang terbaik, jawabnya pelan. Kita berdua tahu bahwa kita tidak bisa memilih jalan ini. Tapi kita bisa memilih untuk menghargai saat-saat ini, menikmati waktu yang tersisa, dan melanjutkan hidup kita masing-masing. Arka menatapnya dalam-dalam. Meskipun hatinya terasa hancur, ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang harus dihormati. Mereka berdua tahu bahwa hidup mereka tidak bisa dipaksakan untuk mengikuti perasaan mereka, tidak bisa dibentuk berdasarkan keinginan pribadi yang terlarang. Mungkin kamu benar, kata Arka akhirnya, dengan suara yang penuh kelelahan. Saya hanya berharap bahwa, di suatu saat nanti, kita bisa saling mengenang ini sebagai sebuah perjalanan yang indah, tanpa penyesalan. Ibu Norma menatapnya dengan lembut, dan untuk sesaat, dunia seakan berhenti berputar. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan lagi. Keduanya tahu bahwa perasaan yang mereka miliki adalah sesuatu yang tak bisa dimiliki oleh siapapun selain mereka berdua, dan itu adalah kenangan yang akan tetap hidup di dalam hati masing-masing. Malam terakhir di atas kapal, suasana terasa semakin emosional. Para tamu mulai bersiap untuk kembali ke kehidupan mereka yang sibuk, meninggalkan kapal yang menjadi saksi dari perjalanan yang tak terlupakan. Arka dan Ibu Norma berada di ruang makan bersama, namun ada jarak yang tak terlihat antara mereka. Meski mereka duduk berdampingan, Arka merasa ada sesuatu yang hilang, sebuah ikatan yang dulu terasa begitu nyata, kini berubah menjadi kenangan yang harus dilepaskan. Malam itu, setelah makan malam selesai, Arka berjalan menuju dek kapal sekali lagi, di tempat di mana mereka pertama kali berbicara dengan jujur satu sama lain. Ibu Norma mengikuti di belakangnya, dan mereka berdiri di sana bersama, menatap bintang-bintang di langit malam yang gelap. Terima kasih, Arka, kata Ibu Norma, suara lembut namun penuh makna. Terima kasih telah membuat perjalanan ini begitu berarti bagi saya. Arka menoleh, dan dalam tatapan itu, mereka berdua tahu bahwa perasaan mereka tidak akan pernah bisa sepenuhnya terungkapkan. Namun, mereka juga tahu bahwa perjalanan ini, meskipun singkat, telah memberi mereka sesuatu yang lebih besar dari sekadar kenangan. Saya akan selalu mengingatnya, Ibu, jawab Arka dengan suara penuh kesedihan namun juga rasa syukur. Ketika kapal itu akhirnya merapat di pelabuhan, keduanya melangkah menuju kehidupan mereka masing-masing. Arka tahu bahwa perasaan ini tidak akan pernah hilang sepenuhnya, namun ia juga tahu bahwa mereka harus kembali ke dunia mereka yang nyata, dunia yang penuh dengan tanggung jawab dan pilihan yang tak bisa dihindari. Namun, dalam hati mereka, kenangan ini akan selalu ada, terukir di atas kapal yang telah membawa mereka melintasi lautan luas, menuju sebuah akhir yang tak terucapkan.